Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Arganing Tias, NPM 19103035097. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business planning dari saya, yaitu berjudul Mintera, miniatur terarium sebagai gift serta meningkatkan green art environment. Bab 1 yaitu ada pendahuluan yang isinya ringkasan, target pasar, peluang, dan pesaing. Adapun ringkasannya, terarium merupakan suatu media yang terbuat dari kaca atau plastik transparan yang berisikan beberapa tanaman dan pasir atau bebatuan yang diperuntukkan bagi beragam kebutuhan seperti untuk penelitian, metode bercocok tanam, souvenir maupun dekorasi. Sehingga terarium dapat juga dijadikan sebagai laboratorium biologi mini atau taman mini dalam wadah kaca seperti gelas, toples, botol, akuarium, dan sebagainya. Terarium akan menampilkan taman miniatur dalam media kaca atau plastik. Terarium menggunakan tanaman jenis khusus sehingga mampu bertahan hidup dengan baik di dalam ruangan meskipun minim air dan minim cahaya matahari. Tanaman tersebut biasanya menggunakan tanaman jenis sukulen. Kemudian ada peluang. Konsep tanaman hias dalam media transparan yang disebut terarium menawarkan alternatif tanaman hias yang berbeda. Selain itu, terarium cocok untuk hadiah bagi seseorang yang telah menyelesaikan kuliahnya atau yang biasa disebut wisuda, dan kado bagi orang spesial atau seseorang yang berulang tahun. Pihak yang lebih tertarik dengan tanaman terarium ini lebih condong kepada perempuan. Serta semakin sempitnya lahan terbuka membuat masyarakat mencari sesuatu yang dapat menghijaukan halaman rumah dan mungkin dekorasi di dalam rumah. Apalagi di situasi seperti saat ini banyak yang mengadakan acara pernikahan. Terarium ini sangat cocok digunakan untuk souvenir. Bisnis ini masih jarang ditemukan di daerah tempat saya tinggal, jadi kemungkinan peluang berhasilnya besar serta peluang saingnya masih sedikit. Kemudian ada target pasar. Target pasarnya yaitu di daerah perkotaan merupakan kawasan yang identik dengan minimnya penghijauan, di mana masyarakat berusaha mencari tempat untuk dapat menikmati pemandangan hijau yang jarang ditemui. Terarium dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti kebutuhan mereka tersebut. Dari segi bisnis pun, terarium mempunyai prospek yang sangat bagus karena belum banyak yang menekuni usaha ini sebagaimana budidaya tanaman hias dalam pot. Kemudian pesaingnya yaitu kemungkinan besar harapannya untuk menjadi pelopor terarium di daerah tempat tinggal, khususnya di Kabupaten Magelang ini, karena di wilayah ini banyak sekali yang membudidaya tanaman sukulen dan kaktus, sehingga banyak juga yang berbisnis tanaman hias. Yang kemudian ketiga yaitu gambaran rencana usaha yang berisikan sumber daya, promosi, strategi pemasaran, dan perizinan. Daya yaitu ada produksi dan pemesanan. Produksi terarium akan diproduksi jika sudah melakukan pembayaran secara lunas. Pemesanan dapat dilakukan dengan datang ke rumah ataupun dengan online, yaitu melalui Shopee, Lazada, dan lainnya. Kemudian promosi yang akan dilakukan, promosi pada produk-produk yang akan direncanakan adalah terarium. Tempat penjualannya yang direncanakan adalah dengan online dan menitipkan ke toko-toko yang besar seperti toko bunga, aksesoris ruangan. Harganya, penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lain-lain dan tren yang berlaku. Promosi dilakukan dengan memposting produk di media sosial dan juga secara offline. Kemudian ada strategi pemasaran, dengan menawarkan produk kepada konsumen baik secara offline maupun online, dan juga melakukan negosiasi dengan sebagian pemilik toko aksesoris ataupun toko bunga di beberapa tempat strategis seperti tempat pariwisata, kantin, dan lain-lain untuk bekerja sama dengan memberikan izin menitipkan produk pada mereka. Yang kemudian bab 3 yaitu anggaran, biaya, dan jadwal yang berisikan harga produk, jadwal kegiatan, dan proyeksi keuangan. Kemudian harga harga terarium ukuran A atau kecil dijual dengan harga 39.000. Harga terarium ukuran B atau sedang dijual dengan harga 65.000. Harga terarium ukuran C atau sangat besar dijual dengan harga 82.000. Harga pokok penjualan, pemakaian bahan baku selama 4 bulan sebesar 1.470.000. Pemakaian alat bantu sebesar 1.110.000. Biaya alat penunjang sebesar 277.000. Biaya pengemasan dan pemasaran sebesar 275.000. Biaya tak terduga 500.000. Total biaya dari harga pokok penjualan yaitu sebesar 3.632.000. Dari harga pokok penjualan itu diperoleh keuntungan selama 4 bulan yaitu 1.908.000. Kemudian jadwal kegiatan pada bulan April yaitu persiapan usaha,
Dengan uraian kegiatan, koordinasi kelompok, menyiapkan ide bisnis, membuat proposal. Jadwal kegiatan Mei. Pada bulan Mei yaitu dilakukan persiapan usaha. Dengan uraian kegiatan, pembagian, pembelian, perlengkapan, belajar dan memahami membuat produknya. Pada bulan Juni, persiapan usaha, yaitu dengan analisis strategi permulaan usaha. Pada bulan Juli, pelaksanaan usaha dengan penanaman, pembuatan sampel usaha, dan promosi usaha. Bulan Agustus, pelaksanaan usaha, yaitu jaringan pemasaran. September, yaitu pasca pelaksanaan usaha, yang dilakukan evaluasi hasil usaha, analisis berkelanjutan usaha, monitoring evaluasi internal. Yang kemudian ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu bahan bakunya: 1. Pasir warna hias, satuan 25 kg, harga satuannya 18.000, jumlahnya 450.000. Bahan baku 2. Batu koral warna, satuan 20 kg, harga satuan 10.000, jumlah 200.000. Yang ketiga, batu panca warna, satuan 20 kg, harga satuan 6.500, jumlah 130.000. Yang keempat, pasir Bali, satuan 15 kg, harga 12.000 per satuan, jumlah 180.000. Yang kelima, tanaman sukulen dan kaktus ukuran kecil, satuan 50 biji, harga satuan 3.000, jumlah 150.000. Yang keenam, tanaman sukulen dan kaktus ukuran sedang, satuan 30 biji, harga satuan 6.000, jumlah 180.000. Tanaman sukulen dan kaktus ukuran besar, satuan 20 biji, harga satuan 9.000, jumlah 180.000. Jadi total biaya dari bahan baku yaitu 1.470.000. Kemudian ada alat bantu. Yang pertama, gelas kaca ukuran A atau kecil, satuan 50 biji, harga satuan 10.000, jumlah 50.000. Yang kedua, gelas kaca ukuran B atau sedang, satuan 30 biji, harga satuan 15.000, jumlah 450.000. Yang ketiga, gelas kaca ukuran C, satuan 20 biji, harga satuan 18.000, jumlah 360.000. Yang keempat, pupuk, satuan 1 karung, harga satuan 250.000, jumlah 250.000. Jadi total biaya dari alat bantu sebesar 1.110.000. Yang ketiga ada alat penunjang. Yang pertama, skop kecil, satuan 3 buah, harga satuan 5.000, jumlah 15.000. Yang kedua, pinset atau sumpit, satuan 3 buah, harga satuan 2.500, jumlah 7.500. Yang ketiga ada BBM atau transport sebesar 150.000. Yang keempat, stiker dan kartu ucapan, satuan 200 buah, harga satuan 200 perak, jumlah 40.000. Yang kelima, lap kain, satuan 3 buah, harga satuan 4.000, jumlah 12.000. Yang keenam, cangkul kecil, satuan 2 buah, harga satuan 25.000, jumlah 50.000. Jadi total biaya dari alat penunjang sebesar 277.000. Yang kemudian ada pemasaran. Pertama, promosi online dengan harga 100.000. Yang kedua, banner, satuan 1 buah, harga satuan 25.000, jumlah 25.000. Yang ketiga, plastik, satuan 1 pak, harga satuan 50.000, jumlah 50.000. Yang keempat, kardus, harga satuan 1 lusin, harga satuan 100.000, jumlah 100.000. Jadi total biaya tak terduga 500.000. Jadi total dari pemasaran yaitu sebesar 775.000. Kemudian total biaya yang dibutuhkan sebesar